Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Azhar Aropah dari kelas D. Di sini saya kelompok 7 yang materinya itu tentang desain industri, dan saya di sini akan sedikit menjelaskan sejarah desain industri. Nah, jadi pada abad ke-18 itu perkembangan desain lebih menitik beratkan kepada estetik dan seni daripada nilai komersial dan nilai kegunaan. Dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Dan sistem manufaktur mulai dikenal pada abad ke-18, tetapi masih tetap menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan-jaringan bengkel kecil. Dan pada abad ke-19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk yang baru. Nah, pada saat itu, titik berat adalah mengembangkan mekanisme suatu alat secara fungsional tanpa ada sentuhan desain dan estetik. Dan pada abad ke-20, desain industri berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain. Pengaturan desain industri yang pertama dikenal itu pada abad 18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Nah, undang-undang pertama yang mengatur tentang desain industri adalah Designing and Printing of Linens, Cotton, Colicus, and Muslin Act pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-undang ini memberikan perlindungan hanya 2 bulan dan dapat diperpanjang sampai 3 bulan. Dan pada saat itu desain industri masih dalam bentuk 2 dimensi. Dan dalam perkembangan selanjutnya, cakupan desain industri meliputi bentuk 3 dimensi yang mulai diatur melalui School Future Copyright 1798. Pengaturannya masih sederhana, yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814. Perkembangan selanjutnya adalah dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungan masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi. Dan jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap dengan diundangnya Register Design Act 1949. Perlindungan atas desain diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan undang-undang ini adalah selama 15 tahun. Kemudian pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri. Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris yang perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Berne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, Persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, dan Persetujuan Locarno yang mengatur tentang pendapatan penggolongan internasional untuk desain industri, serta Persetujuan TRIPS GATT 1994
ikut sertanya Indonesia sebagai anggota WTO dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putaran Undang-Undang putaran Uruguay 1994 serta meratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasional serta terikat dengan ketentuan tentang hak atas kepemilikan intelektual yang diatur dalam GATT. Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah TRIPS yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis produk yang dihasilkan bervariatif, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, selanjutnya itu definisi dari desain industri. Jadi, desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi, atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dan lingkup hak desain industri yaitu ada 2. Yang pertama, pemegang hak desain industri melakukan hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain. Dan kedua, dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat desain industri. Ada beberapa manfaat desain industri, diantaranya itu yang pertama menampilkan produk segmen pasar tertentu, yang kedua menciptakan pangsa pasar baru, yang ketiga memperkuat perusahaan, yang keempat strategi bisnis bagi pendesain atau perusahaan dalam melindungi kreasi desainnya. Yang pertama itu menampilkan produk segmen pasar tertentu. Contohnya itu meskipun jam tangan memiliki fungsi yang sama, namun untuk kalangan remaja berbeda tampilan desainnya bila dibandingkan dengan kalangan orang dewasa. Demikian pula itu untuk sepatu, tas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua menciptakan pangsa pasar baru. Contohnya itu untuk membuat segmen pasar yang kompetitif atau persaingan sehat dengan memasuk desain barunya pada segmen pasar tersebut sehingga berbeda dari desain kompetitornya. Contohnya itu sepeda motor atau mobil yang keluaran terbaru umumnya itu memiliki desain tampilan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Nah, hal itu juga berlaku pada sepatu, tas, baju, komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperkuat nama perusahaan. Kreasi desain biasanya dikombinasikan dengan merek dagang perusahaan untuk memperkuat daya perbedaan merek ternama perusahaan tersebut. Misalnya itu banyak perusahaan yang sukses mempertahankan image perusahaan menjadi lebih baik melalui strategi yang berfokus pada kreasi desain produknya. Yang keempat, strategi bisnis bagi pendesain atau perusahaan dalam melindungi kreasi bisnisnya. Misalnya itu suatu desain industri memberikan nilai tambah pada produk yang didesain. Hal tersebut itu karena desain akan membuat suatu produk memiliki daya tarik pada konsumen yang dapat membuat keunikan tersendiri pada sisi penjualan. Kemudian ada syarat dan jangka waktu perlindungan desain industri. Syarat perlindungan desain industri itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dalam bab 2 tentang lingkup desain industri, tercantum dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa hak desain industri itu diberikan untuk desain industri yang baru.
Kemudian pada tanggal penerimaan desain tersebut itu tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 itu suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan desain industri tersebut itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia maupun di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. Kemudian telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan desain industri. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dalam bagian ketiga pasal 5 ayat 1 dan 2. Pasal 5 ayat 1 itu menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana berlaku dalam ayat 1 dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Nah, jangka waktu perlindungan desain industri itu tidak dapat diperpanjang sebagaimana tercantum dalam TRIPS Agreement. Undang-Undang Desain Industri itu tidak mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan. Nah, itu sebabnya tidak ada perpanjangan jangka waktu perlindungan terhadap desain industri. Ya, saya Farhaba Nugraha sebagai pemateri selanjutnya akan membahas tentang hak-hak pendesain dan pemegang hak desain industri. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7. Yang pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Lalu yang kedua, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Kemudian yang ketiga, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Lalu yang keempat, jika desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Lalu juga ada hak yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri. Yang pertama adalah yaitu hak eksklusif, yaitu hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Selanjutnya yang kedua ada hak mengajukan gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur perolehan hak desain industri. Untuk memperoleh hak desain industri, tentunya kita harus mendaftar permohonan yang mana terdapat dalam pasal 10 dan 11.
Yang pertama adalah permohonan pendaftaran desain industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Pemohon wajib melampirkan yang pertama ada tanggal, bulan, tahun, dan tahun surat permohonan. Lalu nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Lalu ada nama lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Lalu ada nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Lalu yang kedua adalah permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya surat kuasa khusus. Dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Selanjutnya yang ketiga, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon lain. Selanjutnya yang keempat, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Selanjutnya yang kelima, membayar permohonan sebesar 300.000 untuk usaha kecil dan menengah serta 600.000 untuk non-UKM untuk setiap permohonan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya itu ada upaya penyelesaian hukum, pelanggaran, dan sanksi desain industri. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri itu diselesaikan melalui 2 jalur. Nah, jalur yang pertama itu melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kemudian yang kedua itu melalui jalur non litigasi atau non pengadilan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa dengan alternatif melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta cara lain yang dipilih para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 47. Kemudian selain menyangkut pelanggaran terhadap hak pemegang desain industri atau pemegang lisensi, juga harus diatur mengenai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga serta menyimpan kerahasiaan desain industri dan seluruh dokumen permintaan pendaftaran desain industri. Adapun bentuk pelanggaran yang sering terjadi pada desain industri sendiri itu seperti banyaknya penjiplakan yang beredar di pasaran dan penyalahgunaan lisensi dari pemegang hak desain industri oleh penerima lisensi. Karena hal tersebut adanya faktor kurang pahamnya masyarakat tentang perlindungan desain industri. Nah, akibatnya itu timbul pelanggaran hukum yang yang memberikan sanksi atau konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Untuk penyelesaian sengketa di pengadilan niaga sendiri termuat dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa yang pertama itu pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana pasal 9
berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Kemudian yang kedua itu gugatan dalam ayat 1 diajukan ke pengadilan niaga. Hanya saja untuk gugatan di pengadilan niaga tersebut saat ini belum dapat dilakukan di setiap kabupaten atau kota karena keberadaannya itu masih sangat terbatas. Nah, dalam bab 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran hak desain industri terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana pasal 9 itu dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 8, pasal 23 atau pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 45 juta. Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas desain industri adalah delik aduan. Hal ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan penyelesaian sengketa di bidang desain industri hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak, yaitu pemegang hak atau penerima hak. Kemudian yang selanjutnya itu ada perbandingan desain industri dengan hak cipta. Yang pertama itu ada hak cipta itu terdapat pada nilai estetik, efek rasio dan rasa serta efek kegunaan. Sedangkan pada desain industri sendiri itu penekanannya pada materi yang melahirkan kesan estetik dengan mengutamakan rasa dan efek estetikanya, jadi keindahan tersebut. Kemudian yang kedua itu menurut tujuannya, jika hak cipta itu untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan yang adil dan benar, sehingga memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban manusia. Sedang jika desain industri sendiri itu untuk mendorong terciptanya suatu karya desain yang mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri itu sendiri. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki. Terima kasih. Ada 3 cara untuk melindungi desain industri di luar negeri. Yang pertama, jalur nasional. Perusahaan dapat memperoleh perlindungan dengan cara memohon pendaftaran secara terpisah di kantor HKI di masing-masing negara yang akan dimintakan perlindungan. Negara prosesnya mungkin agak rumit dan mahal karena terjemahannya ke dalam bahasa nasional negara yang dimintakan perlindungan biasanya terdapat pembayaran biaya administrasi yang kadang-kadang biayanya resmi. Yang kedua, jalur regional. Jika Anda tertarik untuk melindungi desain di sekelompok negara yang merupakan anggota dari perjanjian regional yang memungkinkan pendaftaran desain di lebih dari satu negara, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk mengajukan satu permohonan di kantor HKI regional yang bersangkutan. Kantor-kantor HKI regional meliputi The Africa Regional Industry Property Office untuk perlindungan desain di negara-negara Afrika yang menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, The Benelux Design Office untuk perlindungan di Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Yang ketiga, The Office of Harmonization of the Internal Market untuk komunitas desain di negara-negara Uni Eropa. Yang keempat, The Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle untuk perlindungan di negara Afrika yang menggunakan bahasa Prancis. Yang ketiga, jalur internasional. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendaftarkan desainnya secara internasional di beberapa negara dapat juga menggunakan prosedur yang ditawarkan oleh persetujuan Hague mengenai pendaftaran internasional desain industri.
traktat yang dilaksanakan oleh WIPO. Persetujuan Hague adalah suatu sistem yang memungkinkan pemilik desain untuk mendaftar secara sentral terhadap desain mereka ke sejumlah negara atau organisasi antar pemerintah, khususnya Community Design Office, tanpa membuat permohonan terpisah untuk tiap-tiap negara atau organisasi antar pemerintah.